Panembahan Hanyakrawati adalah Sultan Mataram Islam kedua, bertahta dari mulai tahun-tahun 1601 sampai tahun 1613, nama aslinya Raden Mas Jolang. Beliau merupakan anak dari pasangan Panembahan Senopati, Sutawijaya, dengan Ratu Mas Waskita Jawi, ayahnya merupakan Sultan Mataram pertama. Raden Mas Jolang naik tahta selepas kemangkatan ayahnya pada 1601, pada saat naik tahta Mas Jolang digelari Panembahan Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyakrawati Senapati Inggalaga Mataram. Dilihat dari gelarnya tampaknya gelar yang disematkan pada Mas Jolang merangkumi seluruh gelar yang kala itu biasa disematkan pada para raja di Jawa karena di dalamnya mengandung gelar, Panembahan, Susuhunan, Sunan, Sri, dan Prabu. Hal ini menandakan bahwa penerus Sultan Mataram pertama ini benar-benar ingin diakui sebagai raja seluruh Jawa. Pada saat memerintah Mataram maupun sebelumnya, Mas Jolang tercatat mewarisi kepiawaian ayahnya dalam strategi perang, maka dalam gelarnya juga disematkan gelar, Senapati Inggalaga Mataram, yang maksudnya orang yang pandai teknik berperang dari Mataram. Sebelum menjadi Sultan menggantikan ayahnya, Mas Jolang tercatat gemilang dalam misi militer, sebab ketika ayahnya memerintahkannya untuk menumpas pemberontakan Adipati Pragola dari Pati ia sukses menjalankan perintah. Meskipun Mas Jolang sendiri dikisahkan tidak mampu menandingi pamannya dalam duel, akan tetapi Mas Jolang tercatat mampu menumpas banyak prajurit keadipatian Pati. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1600, satu tahun sebelum pengangkatannya sebagai Sultan kedua Mataram. Pemberontakan di setengah masa pemerintahan. Panembahan Senopati mempunyai kakak bernama Pangeran Puger atau Raden Mas Kentul Kejuron, putra kedua Panembahan Senopati yang lahir dari selir yang bernama Nyai Adisara. Anak pertama Panembahan Senopati sendiri yang bernama Raden Rangga Saputra telah lama wafat, sehingga Pangeran Puger adalah anak tertua dari keluarga Sultan Mataram pertama. Pada saat adiknya dilantik menjadi Sultan kedua, Raden Puger merasa sakit hati, ia tidak terima, sebab pikirnya ia adalah anak tertua Panembahan Senopati. Oleh karena itu ketika adiknya naik tahta ia tidak menghadirinya, bahkan setiap acara kenegaraan ia memutuskan tidak mau ikut campur. Mendapati kakaknya bersikap demikian, pada mulanya Panembahan Hanyakrawati menanggapinya dengan kepala dingin, ia pun kemudian mengangkat kakaknya sebagai Adipati Demak. Meskipun demikian ketika menjadi Adipati Demak ternyata Pangeran Puger memberontak, maka meletuslah kemudian perang antara Mataram dan Keadipatian Demak. Pada tahun 1602 Pangeran Puger dapat ditangkap, setelah itu kemudian dijatuhi hukuman buang, Pangeran Puger dibuang ke Kudus. Untuk meredam sakit hati di kalangan keluarga Pangeran Puger, Panembahan Hanyakrawati mengangkat anak Pangeran Puger menjadi Adipati di Pati, tapi kelak di masa pemerintahan Sultan Agung tepatnya pada tahun 1627 Adipati Pati anak dari Pangeran Puger itu kemudian juga memberontak. Selain menghadapi pemberontakan dari kakak tirinya, Panembahan Hanyakrawati juga menghadapi pemberontakan yang dilancarkan adiknya, tercatat pada 1607 Pangeran Jayaraga alias Raden Mas Bartohotot yang kala itu menjabat sebagai Adipati Ponorogo membangkang pada Mataram. Dalam rangka menumpas pemberontakan ini Panembahan Hanyakrawati mengutus adiknya yang lain yang bernama Pangeran Pringgalaya atau Raden Mas Julik. Oleh Mas Julik pemberontakan tersebut dapat dipadamkan.